Oke, ya. Baik, saya lihat mungkin saya bahas yang kemarin dulu ya. Di karena ada beberapa kekeliruan ya. Oke, saya tunjukkan lagi saja ya. Jadi kita hitung limit n menuju tak hingga dari 4 n. Oke, jadi nah, oke, ini boleh dicari menggunakan, karena fungsinya ada ya, boleh dicari menggunakan fungsi ya, dicari menggunakan fungsi real. Oke. Baik. Nah, perhatikan bahwa ini besar dari 0, sehingga ya pangkat bilangan realnya terdefinisi ya. Oke. Nah, seperti biasa kalau ada pangkat, maka ya kita ngedeknya ya. Jadi kita hitung dulu limit dari log y ya. X. Oke. Nah, yang pertama yang kita hitung, jangan langsung hitung ini ya. Jadi hitung dulu ini. Karena bentuk tak tentunya itu, karena L'Hopitalnya itu Anda bisa pakainya di sini. Nah, di sini L'Hopitalnya nggak bisa dipakai. L'Hopitalnya dipakai di sini. Oke, dari X plus. Nah, untuk menggunakan L'Hopital, ya, untuk menggunakan L'Hopital, Anda harus ganti bentuknya ke bentuk pecahan, ya. L'Hopitalnya belum bisa dipakai ya. Anda harus ganti ke bentuk pecahan. Pecahannya gimana? Saya milih pecahannya bentuknya yang seperti ini ya. X-nya saya bawa ke bawah. Oke. Rafli Parindang tuh. Baik. Nah, baru bisa Anda gunakan L'Hopital kalau sudah bentuknya pecahan. Nah, jadi kalau pakai L'Hopital, ini kan 1/1 plus super X kali turunan dari super X, ini super X kuadrat. Kemudian turunan dari super X di bawah, ini super X kuadrat. Ya. Oke, jadi ini boleh ditulis. Sehingga jadinya adalah limit X menuju tak hingga dari 1/1 plus super X. Kemudian kalau X menuju tak hingga, ini menuju 0. Oke, sehingga ini ya 1 saja. Oke, ya, jadi nah kemudian baru Anda balik ya. Oke, jadi sekarang limit X menuju tak hingga dari Y. Nah, sekarang baru kita hitung Y ya. Yang ini. Ini sama dengan limit X menuju tak hingga dari E pangkat bulan Y. Oke. Kemudian limitnya boleh masuk X menuju tak hingga dari log Y. Oke. Nah, yang log Y kan ini ya, ini log Y. Oke. Nah, ini pangkat 1.
Oke. Ada pertanyaan? Baik. Kalau tidak, oke, kalau tidak kita lanjut ke bentar. Ini batasnya ya. Oke. Saya kalau tidak ya udah. Oke, kita lanjutkan ke soal bab 10 ya. Soal bab 10. Oke. Tadi kalau hyperbola tadi sudah ya. Sekarang tentukan persamaan kartesius dari kurva ya. Oke, jadi tentukan persamaan kartesius atau persamaan kurva kartesius T dari kurva parametrik. Oke. Jadi misal yang pertama contohnya adalah 2T sama dengan 2 X-nya 2T, X sama dengan 2T dan Y sama dengan 4T kuadrat plus 1. Nah ini gampang ya, 4T kuadrat plus 1. Nah ini mah gampangnya ya, kita tulis saja T sama dengan X per 2, maka Y sama dengan X per 2 kuadrat plus 1, 4 per 4 X kuadrat plus 1. Nah, saja ya. Oke. Yang mudahnya yang itu. Oke, ya. Kemudian contoh lain ini ya. X sama dengan KT plus 1 dan Y sama dengan AKT. T-nya lebih besar. Oke. Nah, karena T-nya lebih besar dari 0, berarti di sini Y-nya selalu positif. Ya. Positif. Nah, maka ya sebenarnya Anda bisa tulis T sama dengan Y kuadrat. Ya. Karena T-nya positif kan, jadi Y kuadrat juga selalu positif. Jadi nggak ada T yang hilang ya kalau Anda bikin. Ya, ada T yang hilang kalau Anda bikin. Oke, sehingga sekarang tinggal dimasukkan saja. Jadi X sama dengan akar Y kuadrat plus 1. Ya. Oke, sudah. Ini sudah persamaannya. Nah,
Baik. Kemudian oke, satu lagi X sama dengan satu plus sin T. Oke. Dan Y-nya 2 cos T min 2. Y 2 cos T. Dan anak, kalau ya begini, ya yang Anda pikirkan adalah ya sin kuadrat T plus cos kuadrat T dengan 1. Nah, tinggal sin-nya apa? Oke, jadi di sini dapat dilihat bahwa sin-nya adalah X min 1 dan cos T-nya adalah Y min 2 kurang 1, atau lebih enak ditulis kayak gini mungkinnya Y min 2 per 2. Oke, sehingga ya persamaan kartesiusnya adalah X min 1 kuadrat tambah Y min 2 ya, apa ya. Oke, baik. Oke, ada pertanyaan? Kalau tidak, saya lanjutkan. Oke ya, ini yang tadi ya. Tentukan persamaan garis singgung. Tentukan persamaan garis singgung terhadap kurva ya, dari kurva di titik yang diberikan atau di titik yang diberikan ya, kemudian tentukan juga sama ya seperti yang kita kerjakan di kelas turunan keduanya ya. Oke. Turunan kedua dari Y terhadap X. Oke, kita coba contoh lain ya. Oke ya, jadi sebagai perbandingan ya, sebagai perbandingan. Saat X sama dengan T dan Y sama dengan akar A. Y sama dengan akar T, di mana T-nya sama dengan seperempat. T-nya seperempat. Nah, sebenarnya Anda bisa langsung kelihatan kan, Y adalah, Anda pun sudah punya ini, Y akar X, berarti dy dx-nya adalah, ya sudah kelihatan sebenarnya ya, min. Nah, jadi kalau T-nya sama dengan seperempat, X juga seperempat, maka eh, dx adalah ya, 1/2 ini akar seperempat ya, ini akar seperempat itu setengah, ini tentu ya. Oke, kemudian dengan keduanya ya, kita kan sudah tahu ini ya, jadi sebenarnya langsung pakai juga bisa.
Oke. Berarti turunan terhadap X dari setengah X pangkat min setengah. Apa min ya? Dia kan di bawah ya. Jadi ini adalah setengah dikali min setengah X pangkat min setengah kurang 1 sama dengan min seperempat X pangkat min 3/4 ya. Oke. Kemudian di T sama dengan seperti tadi, X-nya juga seperempat, maka tinggal dimasukkan saja. Min seperempat, X-nya seperempat, pangkat min 3/2. Nah, pangkat min 3/2 itu artinya apa? Seperempat, jadi ya pangkat min 3/2 itu artinya X seperempat pangkat setengah kemudian pangkat min 3. Nah, oke, nah berarti ini adalah min seperempat pangkat setengah ya setengah ya min 3. Oke, pertama minnya dulu kita urus. Ini min seperempat berarti 1/setengah pangkat 3. Oke, berarti ini 1/8 di bawah. Oke, 8-nya kita bawa ke atasnya. 8/4. Oke. Ini kalau Anda tahu, kalau Anda punya ini ya. Kalau Anda tidak punya ya, sekarang kan pertanyaannya adalah kalau Anda nggak punya ini, kita mau bandingkan. Baik. Kita mau bandingkan. Kalau Anda tidak punya itu, maka ya kita gunakan ini ya. dx dapat dicari pakai dy dt per xt ini sama dengan bentuknya udah jelas ya, setengah kali t pangkat min 1. Kemudian ya dimasukkan t sama dengan 1/4 masuk ke sini. Nah, langsung aja ya saya masukkan ya. Ini setengah 1/4 pangkat min setengah ya. Sama ya. Oke. Nah, kemudian turunan kedua, nah ini juga tadi kita sudah hitung ya. Caranya adalah d dt dari dy dx per x dt-nya. Oke, ada x dt-nya 1 dan kita menghitung ddt dari yang ini ya. Nah, t pangkat min setengah. Ya, ini sama dengan yang tadi ya hasilnya. Ya kebetulan ya ini sangat mudah sekali. Oke, ya ini tentu ini mencari barang yang sama ya, mencari barang yang sama. Saya nggak hitung ya, tinggal masuk. Nah, t sama dengan 1/4. Baik. Oke, kita coba satu contoh lagi.
Oke. Ya, kita coba satu contoh lagi. Yaitu X sama dengan 1/T-1 dan Y sama dengan T per T+1. Oke. Kemudian dihitung di ya T sama dengan 2. Ini T sama dengan 2 apa titiknya? X sama dengan 1. Berarti di T sama dengan 2. Titiknya adalah X, Y-nya adalah 1,2/3 ya. Baik, nah untuk menghitung dx ya kita gunakan rumus yang tadi. Oke. Di mana dt-nya adalah ini pembagi ya. T+1 kuadrat, kemudian turunan dari pembilang 1 dikali T+1 dikurang turunan dari ini 1 T jadi kurang T ya. Kemudian dxdt-nya turunannya adalah 1/T-1 berarti min 1/T-1 kuadrat. Oke. Kemudian kita ini ya kita rombak ya di T, saya tuliskan ini T+1 kurang T+1 kuadrat, kemudian yang ini dikali negatif dari T-1 kuadrat. Oke, hasilnya adalah min titiknya hilang. Berarti ini 1 kali ini ya. T-1 kuadrat dibagi dengan T+1 kuadrat. Oke, kemudian di T sama dengan 2, hasilnya adalah diminta bersama garis singgung ya. Ya, saya ngitung kemiringannya saja ya. dx-nya adalah T sama dengan 2, dx-nya adalah yang kita masukkan minus 2 kurang 1 kuadrat per 2+1 kuadrat. Berarti ini min 9. Oke, ada pertanyaan? Oke, ya persamaan garis singgungnya ya tinggal dimasukkan ke
rumus persamaan garis singgung kan. Nah, baik. Oke. Kita lanjut ya. Kemudian turunan keduanya ya turunan keduanya eh, ya, turunan keduanya ini ya kita gunakan ini ya. Ya, kebetulan saya lagi hafal ya. Jadi, eh, tapi ya ini kan nggak susah juga ya untuk Anda cari. Oke. Nah, jadi ini adalah T dt dari, nah ini kan kita punya rumusnya ya. Tapi Anda jangan mulai dari sini ya, nanti Anda kira ini konstan. Ini kan yang di bawah ini kalau dihitung di suatu titik, tapi rumusnya adalah ini ya. Min 1 kuadrat ya. Oke. Kemudian T dari apa ini? Ya, X-nya apa tadi? X-nya di X-nya ya. X min 1. T min 1. Ya, oke. Baik. Sehingga ini adalah min. Oke, turunan di bawah yang mudah dulu. Turunan di bawahnya adalah T min 1 kuadrat. Ya. Kemudian turunan yang di atas, ini penyebutnya dulu. T plus 1 4. Kemudian turunan pembilang apa? 2 dikali T min 1. Oke. Turunan T 1 ya. Kemudian T plus 1 kuadrat kali penyebut dikurang turunan penyebut 2 kali T plus 1. Oke, kemudian dikali pembilang ya. Pembilangnya adalah T min 1 kuadrat. Oke. Ini agak panjang. Ini sama dengan, oke, minusnya boleh dihapus. Baik, jadi T plus 1 maka 4. 4. Kemudian 2-nya saya buat 2 ya. Kemudian T min 1 T plus 1. T kuadrat min 1. T plus 1 dikurang ya ini T plus 1 kali T min 1 kan. Kuadrat min 1. 2-nya kita bawa keluar. Dikali dengan T min 1. Oke. Kemudian ada T min 1 kuadrat di sini. 1. Oke, perhatikan bahwa ini barang yang sama. Kemudian, tapi ini ada minus, maka T-nya habis ya.
Berarti ini 1 kurang min 1 berarti 2, berarti ini 4. Oke, berarti ini adalah 4 dikali T kuadrat min 1 dikali T min 1 kuadrat. Oke. Ya, kemudian tinggal dimasukkan ya. Kalau T-nya 2, berarti T sama dengan 2. T sama dengan 2, ya ada tinggal masukkannya. Ya, D kuadrat dx kuadrat. Kita masukkan ke sini. T-nya 2. Berarti ini 4 kali 4 min 1, 3. Dikali 1. Dibagi 2 tambah 1, 3 pangkat 4. 3 pangkat 4 itu 80. Itu. Oke, kemudian 3 bagi 81 ya. 27 ya. Ya, hasil akhirnya ya 1 kali 1-nya. Oke, 27 saja. Baik. Garis singgung sejajar dengan sumbu Y. Gimana caranya supaya garis singgung sejajar dengan sumbu Y? Saya lanjut saja. Itu kan semua titik ya, jadi tentukan semua titik pada kurva X sama dengan 4 sin T tambah 1. Y-nya sama dengan 3 cos T min 1. Oke. Yang garis singgungnya sejajar dengan sumbu Y. Nah, oke. Kalau sejajar dengan sumbu X, berarti dy dx-nya 0 ya. Ini sejajar dengan sumbu X. Nah, kalau sejajar dengan sumbu Y gimana? Maka dy dx-nya menuju tak hingga. Ya. Kan kemiringan 0 gini. Kalau mau sejajar dengan sumbu Y, nah berarti ya kemiringannya tak hingga ya. Atau dengan kata lain, kalau ya dx dt-nya 0 ya, dt-nya 0. dt-nya 0 dan dt-nya tidak 0 tapi
Kalau dua-duanya 0, nah ini nggak punya garis singgungnya nggak bisa ditentukan ya. Oke, jadi kita lihat karena supaya menuju tak hingga itu pembilangnya nggak boleh 0. Oke, jadi 4 posting dan nya adalah min 3 ct. Nah, di mana dx dt sama dengan 0. Kalau cos sama dengan 0, yaitu kapan cos 0? Kalau t-nya sama dengan pi per 2 atau 3 pi per 2. Ya, cos sama dengan 0, ya di sini ya. Sehingga, nah tapi kemudian Anda harus cek juga di T tersebut, dt-nya berapa? T sama dengan pi per 2 adalah sin pi per 2, ya ini satu ya, adalah 3 sin pi per 2 sama dengan 3. Kemudian di T sama dengan 3 pi per 2 adalah 3 sin 3 pi per 2. Oke, ini tidak ya. Karena sin di 3 pi per 2 itu negatif 1. Oke, nah jadi dx dt-nya 0. Jadi di T sama dengan pi per 2, dx dt-nya 0, dan dy dt-nya ini tidak 0. Oke, berarti garis singgungnya sejajar dengan suku Y ya. Begitu juga dengan 3 pi per 2 ya. Nah, jadi titiknya apa? Titiknya adalah kalau Anda masukkan, Anda kalau titik berarti ini titik ya. Kalau T kan parameter, jadi titik XY-nya adalah T di titik ya. Anda harus masukkan XY-nya. Kalau Anda masukkan T-nya di pi per 2 ke sini, T ini sin pi per 2 itu 1, 4 tambah 1, 5, 5,0. Kan ya. Masukkan dulu. Pi per 2 cosnya 0. Ini 1. Dan saya masukkan lagi 3 pi per 2. Sin 3 pi per 2 min. Ya, 1 min 4. Min 3. Koma. Di sini 0 juga cosnya. Ya. Garis singgungnya. Garis singgung kurva sejajar suhu Y. Oke, ada pertanyaan? Saya lanjut. Nah, ini yang belum kita bahas ya. Tentukan luas daerah yang dibatasi oleh parabola atau setengah elips. Caranya adalah ya
Itu ada gambar dulu ya. Ada gambar dulu. Bukan luas daerah yang dibatasi oleh eh, ini luas daerah ya. Baik, kalau Anda punya oke ya, baik. Nah, jadi kalau Anda punya kurva, ya, kalau Anda punya kurva, ya. Nah, luas daerah itu kan sebenarnya kalau ini fx gitu ya. Luas daerah di antara kurva dan sumbu x, ya itu kan sebenarnya tidak lain tidak bukan adalah eh, ya a itu ya luas luas daerah. Ya, ini kan sama dengan integral. Kalau positif ya, kita asumsikan positif. Oke, ya. Ingat bahwa fx itu adalah nilai dari y, ya. Fx itu adalah nilai dari y. Integral dari y dx. Ya, integral dari y dx. Nah, sekarang kalau sekarang bagaimana kalau Anda tidak punya y dx-nya, tapi diberikan kurvanya, ya. Oke, ya. Saya ulangi dulu. Jadi luas daerah itu sebenarnya integral y dx. Oke, sekarang soal kita adalah itu kan luas daerah yang dibatasi oleh bukan luas daerah yang dibatasi oleh kurva elips x sama dengan 3 cos t, y sama dengan 5 sin t. Oke, tapi sekarang, nah ini agak susah. T-nya mulai dari 0 sampai pi, ya. Nah, bagaimana cara Anda memahaminya? Ya, T-nya mulai dari 0 sampai pi. Dan sumbu x, ya. Nah, kalau sumbu x pasti ini integral, ya. Dan ini, oke. Nah, mungkin kita perlu pahami dulu ya kurvanya bagaimana. Kalau Anda masukkan T sama dengan 0, ya berarti cosnya 0, cosnya 1, sinnya 0, berarti ini ada di sini ya 0,0. Anda masukkan T-nya pi per 2, maka sekarang cosnya 0, sinnya yang 1 ya. T sama dengan 0. Nah, kalau T-nya pi ya, maka ya sehingga Anda tahu ini elips. Nah, elipsnya ada di atas atau di bawah? Jelas elipsnya ada di atas karena dia melewati titik yang di atas. Jadi ya, kurvanya kira-kira begitu. Dan kita akan mencari
luas yang dibatasi oleh kurva dan ini ya, luas yang dibatasi oleh kurva dan sumbu X ya. Jadi seperti yang saya tulis tadi, luasnya adalah integral dari integral dari min 3 sampai 3 dari y dx. Oke. Nah, kita tahu y-nya adalah 5 cm. Oke, dx-nya gimana? Dx-nya adalah bisa Anda pakai ini ya. Sebentar. Ya baik, dx-nya adalah y dx ya. Oke ya, bisa ya. Dx-nya adalah min 3 sin dx. Oke. Nah, kenapa ya, baik, sebentar. Oke, ya. Ya, nah perhatikan bahwa ya, kenapa kita bisa ganti dengan ini, gitu ya? Kenapa kita bisa ganti dengan ini? Oke, nah perhatikan bahwa kalau kita bergerak sepanjang kurva, ya nilai y-nya kan, nilai y sepanjang kurva itu adalah nilai ya ketinggian ini kan, ya. Oke, ini y, ya. Oke. Kemudian, nah dx-nya apa? Dx-nya ya dx sepanjang kurva ya sama ya. Ini dx di atas, maka dx di bawahnya juga sama, gitu ya. Oke, jadi ya kita bisa gunakan ini ya. Sehingga luasnya adalah, nah sekarang kalau x-nya sama dengan min 3, berarti t-nya kita harus ganti dengan i, dan kalau x-nya sama dengan 3, t-nya adalah 0 ya. Oke. Baik. Jadi luas itu integral dari, ini harus dibalik ya, pi sampai, kenapa pi? Nah, ini min 3, saya ganti dengan pi, kemudian 3-nya diganti dengan 0, x-nya apa? X-nya 5 sin t, dx-nya adalah min 3 sin t ya. Oke, berarti ini min 15 sin kuadrat. Oke, sin kuadrat itu i sampai 0, sin kuadrat apa? Sin kuadrat t ini sama dengan apa ya? Kita punya apa? Cos 2t sama dengan 2 kurang 1 kurang 2 kali sin kuadrat t ya.
Berarti ini setengah dikurang cos 2T per 2. Oke. Oke, dan Anda bisa hitung, ini ya. Eh, ya, baik. Ya, sudah saya berhenti di sini ya. Ini bisa Anda hitung. Oke. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan nggak? Oke. Oke, kalau tidak, saya stop sampai di sini ya. Sampai ketemu lagi eh, hari kapan? Di Selasa ya. Baik, ya hari ini tidak ada PR dulu. Terima kasih banyak. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Waalaikumsalam, terima kasih, Pak. Pak. Sama-sama. Terima kasih, Terima Pak. kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Sama-sama.